warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Anita Puspa Widiana M.Pharm. Jadi saya merupakan dosen tetap di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang sejak 2018. Saya mendapatkan jabatan fungsional pada tahun 2022. Saat ini saya sebagai salah satu anggota dari Dewan Riset yang ada di FK Unisma, terutama di bidang drug discovery. Saat ini saya mengembangkan dari senyawa-senyawa turunan inosrobin sebagai anti kanker payudara untuk mendapatkan 5 hasil inosrobin. Untuk mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah kimia medisinal 1. Untuk identitas mata kuliahnya sendiri yaitu kimia medisinal 1 yang diajarkan pada semester 4 dengan kode JBK 38 berjumlah 1 SKS. Untuk pertemuannya ada 16 kali tatap muka yang dimana dia merupakan rumpun ilmu farmasi dasar. Untuk tim ajarnya yaitu saya sendiri sebagai PJMK dan Yuni Rina Bintari sebagai tim pada mata kuliah ini. Untuk deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang hubungan antara struktur sifat fisikokimia dengan aktivitas biologis baik kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu adanya hubungan antara sifat fisikokimia dengan obat dan reseptor sebagai pemilihan obat yang terbaik dalam pengembangan obat. Untuk sistem pembelajarannya menggunakan DIA, Delivery Interaction Assessment, secara luring melalui tatap muka di ruang kelas, baik secara ceramah maupun studi kasus. Untuk delivery, saya menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan mata kuliah kimia medisinal. Untuk interaction, jadi dosen akan berinteraksi dengan mahasiswa pada proses kuliah, baik secara tanya jawab dari materi yang sudah disampaikan atau dalam bentuk kuis. Untuk asesmennya dilakukan dengan penilaian pada akhir mata kuliah, baik nilai tugas, UTS maupun UAS. Untuk capaian pembelajaran lulusan yaitu yang pertama bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, mampu menunjukkan kinerja mandiri dan terukur dan mampu memastikan obat memenuhi standar mutu. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menganalisis, mengkaitkan dan merumuskan mengenai hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu juga adanya hubungan antara obat dengan reseptor terkait dengan aktivitas biologisnya. Untuk metode pembelajarannya melalui ceramah, diskusi, dan case study. Untuk pelaksanaan mata kuliah dilakukan dengan metode ceramah menggunakan PPT dan analisis beberapa artikel yang relevan dengan materi pembelajaran. Untuk kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan kuantitatif struktur dengan aktivitas obat. Selanjutnya untuk sistem penilaian mata kuliah dihitung dengan nilai presentasi. Yang pertama yaitu absensi 10%, untuk tugas sebanyak 20%, untuk UTS sebanyak 35% dan UAS sebanyak 35%. Dan totalnya adalah 100%. Demikian dari profil saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah kimia medisinal 1 ya, sebenarnya di hubungan kualitatif aktivitas. Sebelumnya kita mulai dengan doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Mas Hafiz. Baik teman-teman, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Untuk buku kimia medisinal apakah sudah dibawa? Sudah. Ya, baik. Untuk kegiatan perkuliahan hari ini, yang pertama adalah penjelasan materi selama 20 menit. Kemudian yang 60 menit kita studi kasus. Yang ketiga yaitu diskusi. Untuk konsep HKSA ini berdasarkan model matematis yang menghubungkan antara struktur kimia melalui sifat fisikokimia dengan aktivitas biologis obat. Untuk tujuannya mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih besar, toksisitas yang lebih kecil, selektivitas yang lebih tinggi, dan kenyamanan yang besar. Untuk pendekatan HKSA ini ada dua, yaitu pendekatan HKSA Friedrichsen atau biasa kita sebut dengan de novo. Kemudian yang kedua pendekatan HKSA Hans. Untuk konsep pendekatan HKSA Friedrichsen nanti mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari tubuh substituen terhadap aktivitas biologis nyawa hidup. Untuk konsep HKSA Hans ini nanti mengungkapkan bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan dalam kuantitatif melalui parameter sifat fisika kimia dari substituen yang meliputi parameter apa saja? Hidrofobik, elektronik, dan sterik. Berikut adalah contoh model HKSA Friedrichsen. Contohnya dari HKSA turunan 6-deoksitetrasiklim terhadap Staphylococcus aureus secara in vitro. Untuk contoh dari model ini ada struktur dari senyawa induk 6-deoksitetrasiklim ya. Kemudian ada beberapa substituen, ada Y, X, dan N yang nanti dia akan menyumbangkan beberapa nilai. Untuk nilai dari masing-masing substituen ini nanti dianalisis berdasarkan komputer menggunakan model program dari Friedrichsen ya. Jadi nanti didapatkan sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi posisi masing-masing substituen akan menambahkan aktivitas pada senyawa hidup tadi. Nah, untuk penyumbang dari aktivitas substituen ini akan menambahkan nilai log seperti. Di sini ada 10 modifikasi dari senyawa sebagai antibakteri dan bisa dilihat bahwa dengan substituen yang penambahan pada nomor 4 dia memiliki aktivitas yang paling tinggi. Kenapa? Karena nilai log sepertinya itu paling besar dibandingkan 9 yang lainnya. Sedangkan yang kedua pada penambahan gugus Cl pada posisi X di sini ya, dia akan menyumbangkan nilai sebesar berapa? Kalau posisi X dari Cl 84. Kalau pada posisi Y menyumbangkan berapa? 123. Nah, nilai-nilai ini bisa menggunakan program yang berasal dari HKSA Friedrichsen dengan komputer. Kemudian kalau misalnya ditambahkan substituen apa ini? NO2. Kita cari ya, NO2 menyumbangkan berapa? Minus 26. Apa artinya minus 26? Berarti mengalami penurunan aktivitas. Itu yang di X ya. Kalau yang di Y lebih besar ya penurunannya sebanyak minus 218. Jadi nanti itu ditambah-tambahkan di masing-masing posisi substituen sehingga menghasilkan nilai log seperti. Kalau gugus yang 3 berapa? Minus 113. Jadi kalau misalnya dia nilainya positif akan meningkatkan apa? Aktivitas. Kalau
negatif menurunkan aktivitas. Apa ya ujian? Ya, jadi model HKS Alfred-Wilson ini umumnya kurang dikembangkan karena yang pertama substituen yang ditambahkan itu tidak linear. Jadi antara penambahan substituen kalau misalnya positif terkadang belum tentu juga aktivitasnya positif. Begitu juga sebaliknya yang negatif juga belum tentu dia akan memberikan aspek penurunan aktivitas yang negatif. Nah itu maksudnya tidak linear. Kemudian ada interaksi antar substituen. Substituen yang ditambahkan pada gugus induk tadi dia bisa saling berinteraksi. Tadi kan saling berdekatan ya, X mau Y maupun yang sebelahnya ya. Nah itu bisa saling berinteraksi. Interaksinya apa? Bisa menaikkan atau menurunkan aktivitas dia. Kemudian yang ketiga, perlu senyawa dengan berbagai kombinasi substituen yang bervariasi. Jadi karena model ini berhubungan dengan penambahan aktivitas masing-masing substituen, sehingga substituen yang ditambahkan ini ada macam-macam ya, dengan aktivitas nilai yang juga bermacam-macam. Kemudian kelebihan model HKS Alfred-Wilson yang pertama bisa digunakan untuk berbagai jenis turunan senyawa yang variasi substituennya ada banyak. Jadi kan tadi kan untuk aktivitas berdasarkan model ini berdasarkan apa? Sumbangan apa? Sumbangan dari substituen yang diapakan? Yang ditambahkan ke dalam senyawa apa tadi bilangnya? Nyawa induk atau penuntun. Jadi istilah yang lain selain senyawa induk itu adalah senyawa penuntun, senyawa sebagai sumber aktivitas gitu. Dan substituennya itu gunanya salah satunya ya dengan harapan meningkatkan aktivitas, menurunkan toksisitas, meningkatkan selektivitas, dan tadi ada yang memperbaiki kenyamanan obatnya. Kenyamanan itu ya waktu kamu minum obat itu nanti ditelannya tidak ada masalah, terus dosisnya tidak menyebabkan efek samping, nah seperti itu. Terus kelebihan yang lain dapat digunakan jika tidak ada tetapan kimia fisika senyawa dan uji aktivitasnya lebih lambat dibanding sintesis turunan senyawa yang lainnya. Jadi ini tidak perlu nilai tetapan fisika kimia. Jadi hanya dianalisis berdasarkan komputer, dapat penambahan nilai substituen tadi ya, penambahan atau pengurangan, kemudian ditambahkan ke dalam rumus yang tadi ya. Jadi sumbangannya ada berapa sehingga bisa ditotal super C-nya tadi atau aktivitasnya. Nah, itu yang model Wilson. Yang paling berkembang saat ini adalah model Hans, di mana model Hans ini nanti dilakukan dengan regresi linear maupun non linear. Sebenarnya untuk persamaan regresi linear dan non linear ini hampir sama. Hanya saja untuk yang regresi non linear itu ada parameter yang dikuadratkan. Jadi kalau regresi linear berarti nanti grafiknya atau kurvanya bentuknya linear garis lurus gitu ya. Ya kalau yang non linear bisa bentuk macam-macam, bisa bentuk parabola, bentuk sigmoid. Ya sigmoid itu seperti huruf S ya, namanya sigmoid. Gitu. Nah itu bisa macam-macam. Sehingga dari yang kalau linear itu kan peningkatan nilai X kan bisa meningkatkan nilai Y, atau peningkatan parameter fisikokimia juga akan meningkatkan pengaruh aktivitas. Tapi sebaliknya dengan regresi non linear, bahwa peningkatan dari sifat fisikokimia atau perbaikan sifat fisikokimia belum tentu dapat meningkatkan aktivitas biologis. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Belum. Lanjut dulu ya. Nah pada model informasi ini ada pengaruh dari parameter
seluruh dunia meliputi hidrofobik, elektronik, dan steril. Kalau hidrofobik ini nanti berpengaruh terhadap penembusan membrana biologis, contohnya lock pain, TBSA, dan ada masih banyak ya. Kalau di buku itu ada macam-macam. Ada yang tahu apa itu lock pain? Ya, tadi. Oh iya, jadi parameter hidrofobik yang didistribusikan dari suatu senyawa apa? Ya, dari suatu senyawa hidro. Jadi itu hubungannya sama penembusan membran biologis ya. Terus untuk parameter elektronik dia berhubungan dengan ikatan obat dan reseptor. Contohnya ECMO, etotan dan sebagainya. Banyak ya. Ada yang lain selain ECMO dan etotan bisa menyebutkan? Yang sudah terbaca? Siapa? Angkat tangan? Ya Pak? Ada ilmu juga. Elomo. Apa itu elomo Mbak? Namanya siapa Mbak? Zaina. Iya, Zaina. 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 Ya, apa itu elomo? Ada yang Mbak? Ya, apa itu elomo? Ada yang tahu tentunya mungkin bisa membantu. Energi apa? Ya, ya Mbak, silakan Mbak Nasir. Apa? Total energi elektron. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian parameter steril, dia akan berpengaruh terhadap interaksi obat dan reseptor. Contohnya adalah berat molekul BM atau refraktivitas molar. Ada yang tahu apa itu berat molekul? Ya. Ya, jadi berat molekul adalah massa atom dari apa? Kumpulan massa atom dari senyawa. Itu kira-kira bisa diprediksi di mana? BM atau RM? Biasanya yang sudah pernah dikerjakan di sentral, gitu ya. Jadi prediksinya banyak ya, bisa lewat sentral, bisa lewat magnet gland dan seterusnya. Kemudian dari persamaan KSAH kita analisis kriteria statistiknya meliputi R kuadrat, SE, signifikansi, dan F, gitu ya. Kalau R apa? Koefisien korelasi, berarti untuk melihat hubungan antara variabel X dan Y, gitu ya. Syaratnya apa kalau nilai R? Mendekati 1, berarti dia hubungannya apa? Baik atau sangat tinggi. Kalau R kuadrat, ya dia menjelaskan antara aktivitas sama ya dengan parameter fisikokimia, tapi dalam bentuk apa itu? Persen. Kalau F apa? Menunjukkan kemaknaan hubungan antara sifat fisikokimia dengan aktivitas. Jadi hubungannya apa? Apakah hubungannya bermakna atau tidak? F-nya harus besar atau kecil? Besar. Kalau SE harus besar atau kecil? Kecil. Jadi dia nilai kesalahan ya. Jadi seberapa besar kesalahan yang dimiliki dari persamaan itu. Kemudian signifikansi. Apa itu signifikansi? Hubungan kemaknaan ya antara variabel sifat fisikokimia dengan aktivitas. Signya syaratnya apa? Kurang dari 0,5, yang berarti apa? Hubungannya kalau kurang dari 0,05 signifikan atau berbeda bermakna, ya. Nah ini contohnya, jadi regresi linear dan non-linear itu salah satu contohnya ya. Yang contoh yang lain bisa yang lebih banyak nanti kita akan diskusikan di diskusi kasus ya. Yang pertama itu ada nilai IC50 sebagai variabel apa?
Terus variabel bebasnya berarti apa? Lope dan PPSA. Kemudian dinilai nilai jumlah data sejumlah 5. Koefisien korelasinya berapa? 0,757. R kuadratnya 0,573. SE apa? SE kepanjangannya? Standard estimate. Ya, 0,496. F ya 46,6 dan signifikansinya 0,02. Begitu juga bedanya dengan regresi non linear, ada apanya? Kuadrat. Jadi jangan lupa ini dikuadratkan. Yang dikuadratkan hanya parameter lipofilik atau hidrofobik, yang lain tidak. Iya. Nah, sebelum masuk studi kasus, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Belum ada. Baiklah, kita masuk ke studi kasusnya. Jadi ini ada salah satu publikasi saya ya tentang desain komputasi dari turunan senyawa quinazolinol sebagai inhibitor siklooksidinase. Di sini nanti kita bagi dua kelompok begitu ya untuk berdiskusi tentang artikel yang ada di jurnal tersebut. Jadi mahasiswa nanti masing-masing kelompok harus mendownload dari artikel ini, kemudian kita diskusi di dalam masing-masing satu kelompok dengan pengarahan dari dosen, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari tugas hari ini? Belum. Baik, karena kita mau diskusi, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi untuk simulasi ya sudah dibagi dua kelompok. Nanti jangan lupa dituliskan nama-namanya ya, kelompok berapa sama dirinya. Kemudian hasil diskusinya sama ketua kelompok dikumpulkan. Jadi boleh dikatakan di selembar kertas publikasi. Baik, sudah dulu dengan judul apa? Desain kompensasi Jadi nanti kalian bebas diskusi dengan temannya ya, tanya jawab begitu, kemudian hasil pertanyaan atau jawabannya ditulis di hasil diskusi. Nanti dikumpulkan setelah diskusi selesai. Baik, silakan dimulai. Baik, ini sementara kelompok 1 ya. Bisa dimulai untuk diskusinya. Baik, dari jumlah yang sudah di-download, ya, coba dibaca. Dulu, sebentar ya. Untuk membaca nanti ya sulit ya. Oke ya, kita mulai diskusinya. Jadi di situ membahas tentang apa? Ya, dari artikel tersebut dijelaskan apa itu inhibitor siklooksidinase. Ya. Mungkin agak keras ya, nanti teman-temannya kurang. Berdasarkan persamaan PSA itu untuk menilai apa persamaan tersebut? Untuk menilai parameter hidrofobik Ya. dan elektronik serta steril. Ada pertanyaan tentang artikel yang sudah dikerjakan hari ini sebagai kasus untuk tugas? Ya. Jadi Anda bisa menyimpulkan apa dari studi kasus hari ini? Di kelompok 2 apa? Kesimpulannya? Senyawa turunan yang diuji itu memiliki
hubungan kuantitatif, memiliki hubungan kuantitatif struktur aktivitas sebagai indikator pada enzim siswa oksigenase. Baik. Lalu kelompok 1 apa? Benzodiazepina amino itu untuk menghambat Jadi seperti itu ya. Setelah kita bisa ya, selamat belajar. Sebelum kita tutup dengan doa kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna halalan thayyiban waftah lana futuhan hikmatan. Yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khotoya wardo anna kulla awalina wa barik lana fima atoita wa akhtim lana husnal khotimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.